Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara, video kali ini kembali saya membagikan bagi kita video cuplikan. Tidak pernah henti-hentinya para oknum-oknum radikal dari Islam itu sendiri yang begitu berani mengganggu bahkan membubarkan ibadah kekristenan. Dan hari ini sangat berbeda, bagaimana orang Kristen dilarang untuk berdoa ataupun beribadah kepada Tuhan. Seolah-olah orang ini adalah Tuhan dan Maha Kuasa. Saudara, tanpa berlama-lama langsung kita simak cuplikan berikut ini. Terjadi lagi sebuah tindakan yang sangat memalukan sekaligus mencoreng harkat dan martabat Indonesia di mata dunia. Apa itu? Terjadi lagi sebuah tindakan intoleransi di kota Bekasi. Aduh, malu kali. Ini sangat memalukan. Tahu kalian kenapa memalukan? Ternyata yang menjadi pelakunya adalah oknum dari PNS. ASN, aparatur sipil negara yang bekerja di gedung pemerintahan yaitu Kota Bekasi. Dan tahu kalian, bukan kaleng-kaleng, posisi si ibu yang terhormat itu, ya, oknum PNS tersebut adalah Kabid, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Bekasi. Ya. Jadi beliau itu melakukan pelarangan terhadap ibadah doa. Bukan ibadah kebaktian seperti biasa yang dilakukan oleh orang Kristen pada umumnya di gereja. Bukan hanya ibadah doa. Dan beliau menyatakan bahwasanya kegiatan itu harus minta izin. Sekarang begini, supaya kita tidak salah menerjemahkan masalah ini. Dan kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Mari kita saksikan video berikut. Tidak ada. Istri bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang dilayang penting. Udah kalian dengarkan, udah kalian saksikan bagaimana dengan garangnya ibu ini ngotot harus ada izin untuk melakukan kegiatan doa. Ya, dan juga kalau tidak salah tadi, ya, itu ada bapak-bapak yang mungkin itu orang dituakan atau RT mungkin di setempat dikatakan, "Kenapa Bapak memfasilitasi tindakan intoleransi ini?" Ya, jadi sangat disayangkan hal ini boleh terjadi. Siapa sih ibu ini? Oh, ternyata ibu ini orang lama, atau mungkin ibu ini juga bisa dikatakan orang yang ekonominya cukup mapan. Apa itu boleh menjadi alasan untuk melarang orang beribadah? Kan tidak. Ya, jadi ini hal yang sangat memalukan. Kalau aku katakan ini sangat memalukan. Kenapa? Yang pertama, tindakan ini dilakukan oleh oknum PNS pegawai negeri sipil yang notabene dia makan gaji hasil dari masyarakat. Ya, bisa saja orang yang melakukan doa itu baru bayar pajak dan pajak itu dibayarkan untuk membayarkan gajimu. Cuman kau gak tahu. Kan kurang ajar manusia kayak gini, kurang ajar. Itu yang pertama. Baru yang kedua. Yang namanya ASN, aparatur sipil negara, harus dipastikan bahwasannya memang pegawai negeri tersebut betul-betul memiliki rasa nasionalisme dan memiliki nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya. Harusnya seperti itu. Ini kok lain? Kenapa? Masalahnya di mana? Ada apa sama kau? Kenapa? Kolegamu gagal jadi wali kota, sehingga kecenderungan nanti posisimu dari kabit itu bakalan tergusur, atau promosimu dari kabit menjadi kepala dinas juga tergusur. Kenapa kau stres? Jadi jangan minta-minta izin kalau cuma untuk masalah doa seperti itu. Sama seperti halnya, ya, doa mau makan, doa naik kendaraan umum, doa tiba dari rumah. Apa itu semua doanya itu harus minta izin? Kan aneh, masa kita mau bikin surat izin ya ke katakanlah dulu ke Kemenak, ya kan?
Pak minta izin dulu, bikin dulu edarkan dulu surah izin. Surah izin apa? Surah izin untuk doa mau makan. Kan konyol itu namanya. Jadi begini ya. Jadi ku bilang sama kau ibu, kau dengarkan ini. Kau memang betul-betul kau harus ditatar lagi nih. Ya. Jadi yang namanya ASN itu ibu, ya harus tunduk pada otoritas negara. Negara adalah merupakan representasi daripada rakyatnya. Jadi kalau rakyat ya punya hak bersuara, rakyat punya hak untuk hidup, rakyat punya hak untuk memeluk agama, ya itu harus kau hormati. Gitu. Coba dulu kau dalami dulu masalah Undang-Undang Dasar 1945. Tahu nggak ke undang-undang itu? Nah, sekarang udah masuk segmen kita belajar undang-undang. Ayo. Ya, biar ku ajari dulu kau. Ya, kalau namanya hukum parbelak itu harus ada undang-undang, harus ada pasalnya. Biar paham kau, biar kau mengambil tindakan bukan cuma tindakan asal-asalan, ya. Harus kau pikirkan apa konsekuensinya, apa dasar hukumnya. Ya, coba Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 dan juga bagiannya itu ada 28 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai J itu mengatur apa yang menjadi hak asasi manusia. Ya, contohnya pasal 28 A hak untuk hidup, 28 B itu hak untuk membangun sebuah keluarga. Yang ketiga 4, 5, 6 segala macam dan seterusnya itu sampai hak untuk memilih pekerjaan pun juga diatur oleh undang-undang. Nah, untuk masalah ini spesifik di pasal 28 yang E. Ya, ingat pasal 28E. Ya, dikatakan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk memilih agama masing-masing. Berhak memeluk agama masing-masing, berhak untuk menjalankan ibadah masing-masing, berhak untuk memilih di mana dia tinggal di wilayah negara Republik Indonesia ini. Jadi jangan gara-gara mentang-mentang ya itu kawasan mayoritas oleh karena satu agama sehingga warga negara yang lain yang tidak satu agama dengannya dilarang untuk mendiami tempat tinggal tersebut. Jadi itu menjadi satu kesatuan itu, ya. 28E itu, ya, bahwasanya warga negara berhak untuk memeluk agama, menjalankan agama, melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya. Selain itu juga diatur ya bebas untuk menentukan di mana dia tinggal. Dan pasal 28E diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Apa itu ayat pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa? Ayat kedua ayat kedua dikatakan bahwasanya negara menjamin kemerdekaan rakyatnya, masyarakatnya, warga negaranya untuk menjalankan ibadah dan memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Satu pasal dilanggar, ya, berarti itu sudah melanggar hukum. Ini berarti kau sedang melanggar 2 pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kau harus mengerti. Kami orang awam yang nggak tahu apa-apa, masa harus kami mengajari kau? Ya, itu dia. Jadi tolonglah dulu kau cerdas kau di dalam bertindak. Cerdas di dalam berperilaku, cerdas kau di dalam berinteraksi bersama dengan orang lain di sekitarmu. Kan bisa, nggak harus secara paksaan seperti itu. Bisa kau datangi baik-baik. Ya, kalau lalu kau bangun diskusi, kau bangun komunikasi. Tapi kalau memang orang tersebut tidak mau diajak berkomunikasi, ya kau bisa melapor kepada pemerintah setempat. Bukan kau ambil tindakan sendiri. Siapa kau? Melarang-larang orang untuk melakukan doa. Siapa? Satpol PP. Satpol PP pun juga nggak punya hak. Siapa kau? Penegak hukum. Penegak hukum juga nggak punya hak. Ini kau sama-sama masyarakat biasa, cuman gara-gara entah kau lebih kaya daripada orangnya, jadi suka-sukamu di situ. Gitu loh, ya. Jadi ini terjadi di daerah Bekasi.
kemarin terjadi di daerah Tangerang Selatan. Kalau dipikir-pikir, Tangerang Selatan ke Bekasi itu agak jauh itu. Ya, agak jauh kok bisa ketularan kok Bu. Hah? Atau kemarin yang menjadi pelaku di Tangsel itu yang melarang dan juga melakukan persekusi terhadap beberapa orang mahasiswa itu familimu ya, keluargamu itu. Kok ada mirip-miripnya kalian ku tengok tingkah lakunya. Atau kalian satu seperguruan. Coba katakan dulu sekarang yang sejujurnya. Ya, ini kan sangat memalukan. Ibu seorang ASN, seorang PNS, seorang yang bisa dikatakan punya posisi tinggi. Kabit itu posisi tinggi loh, sedangkan aku aja menjadi kepala rumah tangga susah. Apalagi menjadi kepala bidang. Ya harusnya ibu jadi panutan di situ, harusnya jadi contoh gitu loh ya. Jadi ketika ibu nanti mencalonkan jadi anggota dewan setelah pensiun, gampang. Nggak kau jaga marwahmu ku tengok. Repot kau bah. Ya, tapi gimana pun juga tindakan ini tidak bisa dibenarkan. Bapak Kapolri, Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Presiden terpilih, tolong ini menjadi perhatian. Supaya apa? Supaya ini menjadi PR terlebih lagi, jadi PR untuk Menpan RB untuk kedepannya bisa diseleksi. Mana yang masih memiliki nilai-nilai Pancasila, mana yang tidak. Kalau tidak pecat. Tidak bisa intoleransi hidup di bangsa dan negara ini, biar tahu kalian ya. Tidak boleh ada. Yang Jawa harus welcome dengan Batak, Batak harus welcome dengan Jawa, Jawa harus welcome dengan Sunda, Sunda harus welcome dengan Minang. Yang Islam harus welcome dengan Kristen, Kristen harus welcome dengan agama Buddha. Yang Buddha juga welcome dengan Konghucu, Konghucu juga welcome dengan agama lainnya. Itu dia. Jadi nggak ada yang perlu ya diperdebatkan lagi. Udahlah. Ibu ini sudah ya, ibu ini kalau ku bilang ya sudah ada unsur-unsur kekerasan ya, kekerasan verbal dan juga intimidasi ya. Ya mana tahu di sana itu kan ada anak-anak merasa terancam, merasa ketakutan. Kalau ku katakan seperti itu, udahlah diproses aja ini, proses. Setelah itu nggak usah dimutasi, pecat. Manusia kayak gini harus dikasih apa? Biar tahu ya kau Bu ya, kau lebih beruntung kau tinggal di Indonesia. Kalau di Korea Utara kau ditembak mati kau. Sedangkan pejabat di sana tidak bisa menanggulangi masalah banjir, ditembak mati 10 orang. Apalagi kau. Jangan macam-macam kau di negara ini ya. Jadi inilah yang menjadi perhatian gitu loh ya. Ini menjadi sorotan. Kenapa? Ya karena tahu enggak kalian, ternyata Bekasi baru saja mendapatkan predikat kota nomor 2 paling toleran. Ingat itu. Tapi sudah rusak dibikin ibu yang satu ini. Baru aja itu tahun 2024. Yang pertama kota ini biar tahu kalian ya. Kota toleran, paling toleran di Indonesia versi tahun 2024. Yang pertama itu adalah kota Singkawang di Kalimantan. Yang kedua itu kota Bekasi. Yang ketiga itu kota Salatiga. Yang keempat itu kalau tidak salah kota Manado. Yang kelima itu adalah kota Semarang. Yang keenam itu kota Kediri. Menyusul lagi Sukabumi dan ada beberapa kota lainnya. Wah, apalah. Ya, jadi kita perlu punya wawasan tentang itu ibu. Ibu nggak tahu, berarti nggak baca koran dia. Makanya baca koran, biar jangan malu kau. Gara-gara nggak baca koran lah kau, makanya malu lah wali kotamu kan. Tadinya sempat bangga dia. Ya, pokoknya Bu, maaf Bu ya, ini harus viral. Ya, ini harus viral. Kenapa? Supaya tidak ada lagi tindakan seperti itu. No viral, no justice. Ya sudah seperti itu kan, kalau nggak diviralkan nggak ada keadilan. Jadi yang kami harapkan ya supaya Tangerang Selatan itu ya dan juga Bekasi, Depok, Jakarta sebagainya dan semua daerah di Indonesia ini jangan lagi ada tempat untuk intoleransi.
Enak aja ibu larang-larang orang melakukan doa. Bu, kalau ibu dilarang berdoa gimana bu jadinya? Ibu pergi ke NTT sana lah. Ibu pergi ke Ambon sana lah. Ibu pergi ke daerah Maluku sana. Ibu pergi ke daerah Papua sana, Manado sana. Walaupun mereka mayoritas bukan beragama muslim, tapi apa yang menjadi kewajiban mereka yaitu menghargai dan menghormati orang yang di luar dari agama mereka. Itulah yang terjadi dan itu yang masih mereka pegang teguh sampai sekarang. Dan di kampung kami begitu juga. Jadi ibu jangan macam-macam ibu, ya. Malu wali kota ibu. Dan lebih malu lagi masyarakat Kota Bekasi. Karena apa? Ya. Berarti kan penilaian kota paling toleran itu kan ya pasti kan dilihat dari perilaku masyarakat, perilaku sosialnya. Kan begitu, bukan asal-asalan itu. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Kan begitu, ya. Jadi kalau aku berpendapat sih kalau untuk orang-orang seperti ini jujur saja lah ya. Jangan kasih ruang. Jangan kasih ruang. Maupun dia mama harus dipertanggungjawabkan apa yang menjadi tingkah lakunya tersebut. Gak ada cerita. Mau menangis kau, kalau masuk penjara kau masuk penjara. Ya, gampang itu kalau mau jumpa sama keluarga video call, pinjam HP orang lain sih. Supaya kau mengerti bagaimana supaya kau mengerti bagaimana harus menghargai orang lain di daerah sekitarmu. Itu dia ya. Jadi ibu, jadi kalau misalnya mau dengarkan ceramah bu, jangan dengarkan ceramah-ceramah yang menghasut, kena racun ibu nanti. Gitu, cobalah cari ceramah-ceramah yang adem, gitu, yang mengajarkan bagaimana kita, walaupun tidak satu akidah, tapi kita bisa memiliki hubungan yang indah. Itu. Ya, contohnya Gus Nuril, Gus Miftah, ya. Habib Lutfi, Das Al-Latif, dan yang lain sebagainya. Loh kok tahu opung? Ya aku dengarkan mereka juga. Iya, jadi ceramah-ceramah yang membangun, yang konstruktif, bukan hanya membangun keimanan kita, tapi membangun rasa bangga kita, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Itu yang harus kita dengarkan, bukan ceramah-ceramah yang menghasut. Ya. Makanya betul ya, bahwasanya memang harus ada standar. Ya harus ada seperti standar ya, siapa-siapa orang yang harus memberikan ceramah, baik itu di di gereja, di masjid, di vihara, di kuil dan di tempat-tempat yang lainnya. Gitu. Harus ada standarnya. Karena apa? Kalau orang yang ilmunya cetek ketika dia ngasih ceramah, ya itu hati-hati ya. Itu ilmu ceteknya itu akan terimpartasi kepada orang yang mendengarkan. Itu dia. Ya untung aja ibu nggak bawa parang bu. Kalau ibu bawa parang, ibu kena pasal berlapis itu. Udahlah bu, kalau memang kolega ibu nggak berhasil menjadi wali kota, nggak bisa mencalonkan jadi wali kota, ibu nggak usah seperti itu. Kalau memang ibu nggak bisa nanti jadi kepala dinas, berarti belum rezeki ibu. Syukurilah apa yang ada. Syukurilah kalau cuma jadi kepala kabit, ya kan, kepala bidang, syukuri. Itu, atau mau ibu langsung jadi kasar lantas. Mau jadi kasar lantas. Sekalian aja kalau kayak gitu, Bu. Ya. Jadi kita semua di sini ya, untuk penontonnya Opung Parbelak ya, kalau ada sesuatu seperti itu langsung DM Opung Parbelak. Ini pun juga ada DM-an. Tapi aku saring dulu. Aku tanya kepada sahabatku itu, kepada itoku itu, ini ada di mana? Ini ada di sini. Waktunya kapan? Ini. Oh, ini berarti diambil dari aplikasi. Ya sepertinya. Ya. Maka aku harus pastikan dulu informasi itu valid atau tidak. Dan ketika informasi itu sudah diliput oleh sebuah media, biasanya itu valid. Dan juga ini harus diviralkan. Karena apa? Karena supaya memberikan efek jerah. Kalaupun tidak diproses, kalaupun nantinya ada ada proses damai ya, ini tidak serta-merta mengurangi
kekuatan hukum untuk memproses orang-orang yang memiliki sifat-sifat intoleransi seperti itu. Gitu dia ya. Kita nggak mau kejadian Tangerang Selatan kemarin terjadi lagi. Ya, dan kita juga nggak mau terjadi lagi ya kerusuhan-kerusuhan yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan suku, yang mengatasnamakan golongan, yang pernah terjadi di Ambon, pernah terjadi di Sampit, yang pernah terjadi di Sumatera, pernah terjadi di Batam. Jangan terjadi lagi di Indonesia. Itu dia ya. Jadi udahlah ya. Kenapa Bu? Ibu aliran anak Abah. Yang sakitnya sampai sekarang masih keterusan. Yang ibu nggak nerima kalau Abah ternyata nggak bisa mencalonkan diri jadi gubernur. Lah kan beda ibu, beda daerah. Bercanda. Ya kalau kayak gini sih udah tahu model-model anak Abah kayak gini. Ya jujur aja lah, mereka kan nggak mau bergabung dengan yang lainnya. Ya bukan ku bilang semua anak Abah intoleransi, tidak. Ya kan, tapi biasanya orang-orang kayak gini, orang yang cinta mati kali itu. Itu dia ya. Tapi ini ku disclaimer ya, tidak semua anak Abah intoleran, tidak ya. Dan begitu juga 02 nggak semuanya toleran, ada juga yang intoleran. Kan begitu. 03 begitu juga ya, nggak semuanya orangnya toleran, ada juga beberapa yang rasis. Gitu. Jadi memang relatif sih. Tapi kalau orang-orang seperti ini harusnya diproses secara hukum. Oke? Iya. Ya, tapi ingat Bu, sebentar lagi Ibu akan dipimpin Kang Deddy Mulyadi. Ya, sebagai gubernur Kang Deddy Mulyadi itu nggak bisa main-main. Dia paling benci sama yang namanya intoleransi. Dia bersahabat karib Bu dengan semua agama. Ya, kok jadi kampanye aku? Ampuni aku ya Allah. Istighfar dong. Aduh, enggak. Ya, jadi kalau untuk Jawa Barat siapapun yang jadi gubernurnya nanti supaya diperhatikan ya. Untuk Bapak ya, Bapak KDM, Bapak Ahmad Saiku, kita nggak bisa tebak siapa yang nanti akan di Jawa Barat ya. Tapi kami berharap supaya Jawa Barat bersih dari yang namanya intoleransi. Dia video cuplikan yang baru saja kita tonton videonya tadi. Sangat mengerikan, apalagi dia sebagai pekerja yaitu dalam pemerintahan ya. Seharusnya orang ini melakukan sesuatu yang layak dicontoh oleh masyarakat, sebab mereka itu ya oknum tersebut tadi yang sudah kita dengar bahwa dia itu makan dari masyarakat ya. Masyarakatlah yang memberikan dia makanan. Dan orang Kristen itu adalah salah satu masyarakat yang telah diganggunya dalam beribadah. Kita bisa melihat tadi reaksi ibu itu begitu dia marah, begitu dia kejang-kejang. Seolah-olah orang Kristen itu ketika berdoa kepada Tuhan melakukan suatu kesalahan. Ya, apakah orang Kristen harus meminta izin kepada ibu yang tadi itu? Ya, apakah doa makan, mau minum, bahkan mau doa, apakah harus minta izin kepadanya? Tentunya tidak. Kepada pemerintah pun tidak perlu kita minta izin untuk berdoa. Karena berdoa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Karena apabila kita berdoa kepada Tuhan dengan meminta izin, ya, itu sama aja artinya kita tidak dapat upah lagi dari Tuhan. Seolah-olah kita itu pamer, ya. Kita tidak mau seperti itu. Pamer-pamer berdoa, pamer-pamer beribadah, enggak mesti. Cukup hanya kita dan Tuhanlah yang tahu tentang ibadah kita itu. Itu yang penting. Kiranya ibu ini memahami hal-hal seperti ini. Dan juga orang-orang di luar sana, para intoleran, para kaum radikal yang merusak NKRI ini, segera bertobat. Dan kiranya pemerintah, ya khususnya Bapak Kapolri, memperhatikan hal ini dan supaya segera memproses oknum-oknum yang seperti ini, supaya tidak ada lagi di kemudian hari orang-orang yang melakukan hal yang sama, supaya mereka jadikan hal ini menjadi pembelajaran. Karena pemerintah harus berani dalam melakukan tindakan. Ya, di Alkitab ada seorang saudara yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo itu sangat bijak, sangat berani mengambil keputusan, ya. Sehingga saudara, apa yang terjadi, rakyatnya pun patuh kepadanya.
dan ketenteraman pada waktu zaman Salomo itu sangat luar biasa, sehingga mereka bisa membangun, ya. Kenapa? Karena ketegasan dan keberanian, bahkan keadilan. Bahkan Salomo ini takut akan Tuhan. Dia tidak takut kepada manusia. Yang salah tetap diadili oleh Raja Salomo. Saya rindu hal itu juga terjadi di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Pemimpin-pemimpin seperti Presiden, Kapolri, ya, Kapolda, Kapolres, mereka berani, ya, menegakkan keadilan sehingga Indonesia ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, sehingga Indonesia ini menjadi negara yang bersatu, berdaulat, negara yang penuh damai, perkembangannya cepat. Kenapa? Karena mereka melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya mari kalau kita diangkat menjadi orang-orang yang penting dalam pemerintahan ini, ya, apapun jabat kita lakukanlah dengan takut akan Tuhan. Jangan takut kepada manusia, karena ketika kita takut kepada manusia, maka kita pun akan takut melakukan keadilan. Takutlah kepada Tuhan. Apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan, maka engkau akan memperoleh upahnya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa mencari hormat dari manusia, maka orang tersebut akan menerima upahnya pada saat itu juga. Tetapi barang siapa menerima hormat dari Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang sesungguhnya. Kiranya kita memahami perkataan yang saya sampaikan ini kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden. Dan saya percaya Bapak Presiden juga adalah wakil yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi sebagai wakil, mari lakukan dengan baik. Kapolri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, semua mari kita lakukan dengan baik, sehingga negara kita ini menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin teman-teman, hanya ini video yang saya bagikan. Saya berharap tidak ada lagi oknum-oknum yang berani melakukan hal seperti itu. Makanya pemerintah harus tegas memberantas para intoleran, para kaum radikal seperti itu. Teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Komentar yang memberkati, komentar yang bijak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.